Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsina Rahayu. Saya dari kelas Farmasi 2 akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang obat gangguan sistem saraf pusat. Yang pertama ada kompetensi dasar, yaitu menganalisis berdasarkan penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf pusat, memahami pemakaian obat dengan penyakit sistem saraf pusat. Yang kedua ada kompetensi dasar keterampilan, yaitu identifikasi obat yang berhubungan dengan penyakit sistem saraf pusat dan memberikan informasi pemakaian obat yang berhubungan dengan penyakit sistem saraf pusat. Ada gangguan sistem saraf pusat, yaitu analgetika, antipiretik, antitieliensi, psikofarmakai, antipsikotik, antidepresan. Bahasan sistem saraf pusat. Rangsangan di sistem saraf pusat yang berhubungan dengan: yang pertama, ada pusat sakit, yaitu di bagian cerebrum. Yang kedua, ada pusat tidur dan pengatur suhu tubuh, yaitu bagian hipotalamus, serta ada kapasitas mental, yaitu pada cerebrum cortex. Penggolongan obat sistem saraf pusat berdasarkan farmakodinamik. Yang pertama, merangsang atau menstimulasi, yaitu jadi secara langsung atau tidak langsung merangsang aktivitas otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Ada yang menghambat atau mendepresi, itu nomor 2 ya. Secara langsung atau tidak langsung memblokir proses pada aktivitas otak atau sumsum tulang belakang dan saraf. Penggolongan obat pertama yaitu analgetik, antipiretik. Jadi begini, analgetik, antipiretik adalah obat yang mengurangi kesadaran hampir semua tanpa menghindarkan kesadaran. Hampir semua memiliki efek sebagai antipiretik. Jadi begini, biasanya menurunkan demam dan sebagai antiinflamasi. Golongan nyeri ada 3. Yang pertama,
ada nyeri ringan. Ada nyeri ringan, nyeri hebat, dan nyeri sedang. Yang pertama, nyeri ringan. Contohnya sakit gigi, head, nyeri otot. Ya, begitu. Obat yang digunakan biasanya adalah analgesik yang bersifat perifer. Contohnya seperti paracetamol, acetosal, dan lain-lain. Yang kedua, ada nyeri hebat. Nyeri hebat contohnya kejang usus, kolik empedu, kolik ginjal, dan kanker. Contoh obatnya yaitu analgesik sentral atau analgetik golongan narkotika. Yang ketiga, ada nyeri sedang. Nyeri sedang contohnya sakit punggung, migrain, rematik. Terus yang obat yang digunakannya, yang sering digunakan maksudnya yaitu golongan anti-analgetik inflamasi non-steroid seperti ibuprofen, diclofenac, dan lain-lain. Golongan analgesik narkotika. Yang pertama ada analgetik alkaloid alam yang terdiri dari morfin dan kodein. Yang kedua, persentin sintetis terdiri dari heroin. AINS dalam kurung analgesik, antiinflamasi, dan non-steroid. Biasanya analgesik yang memiliki efek antiinflamasi digunakan pada pengobatan rematik. Adapun urat di daerah sendi yang bisa mengakibatkan bengkak dan rasa nyeri. Contoh obat yang bisa digunakan. Yang pertama ada ibuprofen, memiliki antiinflamasi yang lemah. Yang kedua ada diclofenac. Yang ketiga phenylbutazone, yaitu digunakan sebagai campuran jamu. Yang keempat ada indomethacin. Yang kelima piroxicam. Yang keenam ada COX strip 2 inhibitor. Penggolongan anti-emetik. Yang pertama, antikolsinesik, yaitu antihistamin tertentu. Yang kedua, antagonis dopamin. Yang ketiga, antagonis serotonin. Yang keempat, alzapri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.